Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberuntungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke, sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teknik analisis data, ya, teknik analisis data dalam penelitian ilmiah. Jadi proses yang sudah Anda lalui dari tahap per tahap semuanya itu ya, semuanya itu nanti terakhir adalah analisis data. Kalau dalam proposal penelitian, setelah analisis data itu nanti ada sistematika penulisan ya. Sistematika penulisan kan hanya menjelaskan terkait dengan bab 1 ingin menulis tentang apa, bab 2 menulis tentang apa, bab 3 hingga bab 5 itu akan menulis tentang apa gitu ya. Oke. Sebelumnya akan saya share dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Oke, jadi teknik analisis data itu merupakan step terakhir dalam penulisan proposal penelitian ya. Setelah itu nanti ada sistematika penulisan dan daftar pustaka tentunya. Nah, apa itu teknik analisis data? Secara umum, teknik analisis data itu diartikan sebagai tahapan penelitian yang dilakukan untuk menginvestigasi, ya, mentransformasi serta mengungkap kembali pola-pola gejala sosial yang didapatkan dalam penelitian dan sesuai dengan metode penelitian yang diambil. Nah, jadi tahapan penelitian ini setelah semua data itu dikumpulkan, ya, data dikumpulkan, diolah, kemudian dicari pola-polanya, gejala sosial apa yang terdapat dalam data penelitian Anda itu setelah dipilah-pilah, diidentifikasi, dipetakan, maka kemudian tahap berikutnya ini adalah analisis data. Nah, ini nanti Anda akan menjelaskan bagaimana sih data ini terjadi gitu ya. Ya, intinya seperti itu secara mudahnya. Ini ada definisi lain juga dari Profesor Sugiono, proses penelitian yang sangat sukar dilakukan. Hal ini karena membutuhkan kerja keras. Nah, karena proses mengumpulkan data di lapangan itu kalau dalam pendekatan kualitatif kan perlu waktu yang lama, gitu ya, perlu waktu yang relatif lama. Sedangkan kalau pendekatan kuantitatif untuk merumuskan instrumen dalam angket atau survei itu juga perlu kejelian, detail, dan perlu ketelitian juga ya, sehingga semua yang akan diungkap itu masuk gitu ya, masuk dalam angket tersebut. Nah, sehingga perlu kerja keras kan itu, perlu kerja keras untuk sampai di dalam proses analisis data itu Anda perlu kerja keras. Karena semua data harus terkumpul. Kalau belum terkumpul ya belum bisa dianalisis. Kalau hanya beberapa data dan itu belum belum menjelaskan, belum analisisnya itu belum lengkap gitu ya. Dan ketika Anda akan menyajikan data, tentunya tidak hanya menyajikan begitu saja. Data di lapangan, misalnya Anda hasil dari wawancara, terus kutipan wawancara itu dijejer-jejer gitu kan, tidak hanya seperti itu, tapi kan diolah dulu ya, bagaimana Anda akan
membahasakan supaya penampilannya itu menjadi enak dibaca dan diikuti oleh orang lain yang bukan peneliti, itu ya, bukan Anda yang sebagai peneliti, sehingga Anda perlu kreatif dalam berpikir, memikirkan pola-polanya apa yang sudah didapat dari data saya ini, gitu kan. Nah, kemudian Anda juga perlu kemampuan pengetahuan yang tinggi, karena Anda kan perlu menggunakan meminjam teori untuk proses analisis data itu, sehingga apa yang akan Anda jelaskan itu lebih detail dan lebih mudah untuk diterima. Kemudian definisi lain dari J.B. Moleong. Nah, ini J.B. Moleong ini adalah penulis buku penelitian kuantitatif. Nah, ini yang biasa sering digunakan ya, detail ya dalam tulisannya itu, karena penelitian kuantitatif kan prosesnya itu sangat teliti gitu ya. Ada bukunya sangat bagus, kalau Anda mau baca itu ada cara-cara yang sudah disampaikan dalam step-step penelitian kualitatif tentunya. Kalau Profesor Sugiono itu seorang guru besar dari UNY, beliau juga menjabat sebagai kalau nggak salah semacam penasehat pembina konsorsium metodologi penelitian, dosen metodologi penelitian, sehingga beliau juga menulis buku penelitian ilmiah. Ini ada mixed method gitu ya, ada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta mixed method ini yang ditulis oleh beliau. Anda juga bisa mengacunya, dibaca, akan ada informasi-informasi yang memudahkan untuk Anda belajar tentang metodologi penelitian. Ini menurut J.B. Moleong, teknik analisis data ini adalah kegiatan analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data. Nah, seluruh data yang sudah Anda dapatkan itu ditelaah ya. Data itu kan berasal dari instrumen penelitian. Instrumen itu apa toh? Nah, instrumen itu ada catatan, ada rekaman, ada dokumen, ada hasil tes dan lain sebagainya. Kalau dalam penelitian kuantitatif ya ada hasil survei, hasil kuesioner, seperti itu ya. Itu semua adalah instrumen penelitian. Itu yang akan diolah. Itu data mentahan berarti. Kalau Anda mendapatkan data dari hasil wawancara, rekamannya, transkrip hasil wawancaranya itu adalah data mentah. Sehingga Anda perlu mengolah kembali kutipan-kutipan wawancara secara secara langsung itu bisa dimasukkan dalam laporan penelitian, tapi harus alurnya itu dijelaskan dulu untuk menjelaskan argumentasi Anda bagian mana gitu, sehingga dimunculkan kutipan-kutipan itu. Malah dalam penelitian kualitatif itu memang data-data kutipan wawancara itu perlu banyak dimunculkan, karena itu kan penelitian kualitatif ya, studi kasus misalnya, lebih detail, lebih dalam gitu ya, sehingga data-datanya itu perlu dimunculkan. Nah, kemudian analisis data kualitatif. Nah, dalam hal ini kita hanya membahas analisis data kualitatif dulu ya. Untuk kuantitatif mungkin insya Allah minggu depan. Ini analisis data kualitatif adalah cara-cara untuk menjelaskan, mengamati, membandingkan, dan menginterpretasikan pola-pola atau tema yang bermakna dari subjek yang diteliti. Nah, jadi kalau data Anda itu sudah dikumpulkan, nanti kan Anda pilah-pilah di kelompok-kelompokkan. Misalnya Anda meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu kekerasan itu Anda ingin melihat bentuknya misalnya ya dalam rumusannya, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan itu. Berarti kan Anda harus memilah-milah, membuat polanya itu, misalnya dari hasil wawancaranya, di situ ada bentuk kekerasan. Nah, bentuk kekerasannya apa yang ditemukan? Misalnya apakah kekerasan fisik, psikis, kekerasan verbal, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan. Nah,
apa yang ditemukan? Ya data yang ditemukan itu yang akan dipolakan gitu ya. Kemudian apakah nanti dalam penelitian Anda itu melihat kelompok usia misalnya anak-anak, remaja, dewasa misalnya, atau mungkin anggota keluarga, anak, istri, suami misalnya, atau apa ya, itu tergantung dari tujuan penelitian Anda. Nah, sehingga nanti polanya itu akan lebih jelas. Anda pun bisa membuat dalam bentuk tabel juga, walaupun penelitian kualitatif ya, untuk menjelaskan pola yang Anda temukan itu seperti apa. Nah, kemudian nanti dari analisisnya Anda menjelaskan lebih dalam lagi dalam interpretasi datanya gitu ya, dari hasil data di tabel itu kemudian dijelaskan lagi lebih dalam interpretasi data. Mungkin deskriptif atau interpretatif dan lain sebagainya. Itu kemudian makna ditentukan oleh tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian tersebut. Nah, maknanya itu juga tergantung dengan tujuannya. Kalau tujuan penelitian Anda ingin mencari bentuk, nah bentuknya yang dilihat nanti, atau mencari faktor-faktor yang mempengaruhi, ya berarti faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kasus yang diteliti itu apa. Maksudnya data sama dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, tergantung pada pertanyaan atau evaluasi apa yang hendak dijawab. Jadi data sama itu pun bisa digunakan oleh beberapa peneliti, misalnya penelitian bersama gitu ya, meneliti bersama, tapi satu orang itu meneliti dalam perspektif yang berbeda. Misalnya yang A dalam perspektif sosiologi agama, itu yang B dalam perspektif hukum misalnya, yang C dalam perspektif budaya atau psikologi. Nah, itu mungkin nanti akan bisa muncul 3 judul atau 4 judul gitu. Itu bisa juga. Nah, tergantung dari itu tadi tujuan yang akan ditentukan yang hendak dicapai itu apa. Kemudian jenis-jenis pendekatan. Nah, ini termasuk ada etnografi. Nah, ini mungkin dalam penelitian antropologi itu sudah dijelaskan ya. Kemudian analisis narasi, analisis wacana, kemudian tekstual dan visual. Ini yang semuanya ini disesuaikan dengan jenis data tentunya ya. Jenis data, apakah data kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini tergantung dari peneliti juga. Tradisi disiplin ilmu, tujuan dan orientasi filosofis. Akan tetapi semuanya memiliki berbagai karakteristik yang sama, yang membedakannya dengan pendekatan kuantitatif. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau etnografi itu pasti dalam penelitian kualitatif. Nah, kuantitatif nanti penelitian survei biasanya gitu ya. Nah, ini jenis datanya, ini jenis data. Ada data tekstual, ada data narasi, kemudian ada data visual. Nah, data tekstual ini mungkin bisa didapatkan dari dokumen. Misalnya ketika kita akan menggunakan life history, jadi metode pengumpulan datanya itu dengan life history, meneliti tentang kehidupan, sejarah hidup dari seseorang, mungkin tokoh, mungkin Anda ingin mengungkap sesuatu hal, misalnya orang-orang yang mempunyai penyakit langka gitu kan, itu kan berarti kasus tertentu kan. Nah, berarti bisa jadi dikumpulkan dari catatan hariannya. Atau kalau tokoh berarti misalnya semacam Ibu Kartini atau tokoh yang masih hidup pun juga bisa diteliti, tokoh yang membawa perubahan. Ini tergantung juga dari apa tujuan penelitian Anda. Sehingga dokumen yang dikumpulkan itu pun akan tergantung dari apa yang Anda teliti. Kemudian yang berikutnya, data narasi. Data narasi biasanya didapatkan dari wawancara. Ya, dari wawancara ke informan tentunya. Kemudian data visual. Data visual itu didapatkan dari observasi. Observasi partisipatif biasanya kan Anda mengamati kan, mengamati kondisi di lingkungan. Mungkin ada foto yang tertempel di situ, di foto. Kemudian kegiatan
kegiatan lapangan, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga itu, Anda juga memfotonya. Atau dari foto-foto dokumentasi dari lembaga tersebut bisa juga digunakan. Kemudian dari videonya juga bisa. Mungkin mereka sudah pernah mempunyai video koleksi dari lembaga itu atau dari komunitas tersebut sudah di upload di YouTube misalnya. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai data visual ya. Nah, kemudian dari beberapa data yang dikumpulkan tadi, bagaimana teknik analisisnya? Nah, kalau analisis data narasi, narasi itu merupakan cerita, ya kan? Cerita yang didapatkan dari di lapangan gitu, yang didapatkan dari informan. Nah, narasi atau cerita harus dilihat dari fungsi cerita seperti yang dimaksudkan oleh subjek yang menceritakannya. Nah, tergantung dari tujuan penelitian Anda ingin menggali data apa. Kalau misalnya tentang stigma masyarakat, misalnya stigma masyarakat terhadap komunitas rambut gimbal misalnya. Nah, misalnya rambut gimbal kok kayaknya kok jadi seperti gelandangan misalnya, itu kan berarti stigma negatif ya. Nah, itu ceritanya bisa diungkap versi dari atau perspektif dari mereka yang berambut gimbal itu apa. Itu kan ada ceritanya. Nah, itu yang akan diungkap dalam penelitian Anda. Kalau itu memang tujuannya, berarti ya itu yang diungkap. Dan mungkin dari keluarga, tokoh masyarakat, mungkin kenapa kok ada tradisi rambut gimbal. Itu kan di suatu wilayah tertentu ada ya, yang mereka yang punya tradisi rambut gimbal itu. Mungkin di daerah Dieng atau di mana itu ada. Kalau di luar negeri itu kayak orang-orang Afrika itu juga punya rambut gimbal. Tapi sekarang malah pada diikuti ya, kayak jadi tren gitu ya. Mereka yang kulit putih ataupun orang Indonesia juga ada yang kemudian ingin punya rambut gimbal, tapi harus ke salon gitu ya untuk dijadikan gimbal rambutnya. Nah, itu rambut seperti itu kan nanti kalau mau perawatan itu ya, mau dirawat di salon, nanti dibuka lagi terus dicuci di salon, terus nanti ya, perawatannya itu sebenarnya mahal gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang punya budaya rambut gimbal itu mungkin mereka nggak dicuci atau dibiarkan begitu saja ya sampai lama. Nah, itu yang perlu digali kan, karena kita kan merasa aneh, merasa itu suatu hal yang tidak biasa. Nah, itu Anda ingin meneliti itu misalnya. Kemudian tujuan wawancara narasi adalah untuk menggali bagaimana subjek memandang hubungan antara berbagai peristiwa dan antara peristiwa dengan konteks. Nah, ini peristiwanya apa, konteksnya bagaimana. Ini untuk menggali data itu perlu digali lebih lanjut ya, perlu dijelaskan. Jadi Anda pun perlu menanyakan sampai sedetail-detailnya itu. Kalau misalnya Anda dalam menyiapkan pedoman wawancara misalnya hanya terbatas 10, tapi ketika di lapangan ada berbagai hal yang menurut Anda unik dan perlu ditanyakan lebih lanjut. Nah, itu silahkan, jadi bisa dikembangkan. Dari 10 hal itu mungkin nanti ada banyak informasi semakin bertambah ketika informan menjelaskan satu pertanyaan, mungkin kan ada sesuatu yang ternyata ini kok ada istilah ini yang saya belum ketahui, Anda perlu menanyakan lebih lanjut. Nah, itu perlu dikembangkan sehingga data Anda akan lebih lengkap lagi. Nah, kemudian analisis atau analisa narasi bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk dan fungsi dari narasi tersebut. Nah, dari cerita yang sudah diungkap tadi ya, ingin menjelaskan, ingin menemukan bentuk dan fungsinya. Kemudian yang berikutnya analisis terhadap data tekstual. Nah, data tekstual tadi kan berasal dari dokumen ya, baik dari agenda buku harian atau dari apa saja surat-surat yang disampaikan mungkin, atau
memo atau apa saja ya yang bisa diperoleh di situ. Nah, ini bagaimana untuk memahami suatu masyarakat, peneliti harus mengetahui bagaimana para anggotanya memberi makna pada apa yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupan mereka. Nah, dari catatan harian itu kan biasanya kan berisi tentang mungkin keresahan gitu ya, keresahan atau curhat terhadap kondisi di sekitar atau kondisi dirinya sendiri, misalnya dia seorang yang menderita penyakit langka gitu, kemudian apakah dia didiskriminasi atau dia diabaikan atau di apa, biasanya kalau dia menuliskan di buku harian di situ sebagai curhatannya. Atau mungkin bisa juga apa namanya, kalau dia itu seorang penyair, penulis puisi. Nah, dari puisi-puisinya itu kan juga bisa dianalisis ya. Itu bisa juga menjadi data tekstual. Puisi-puisinya biasanya menggambarkan tentang apa? Apakah menggambarkan tentang kondisi sosial keagamaan gitu, merupakan protes, merupakan atau ekspresi kegembiraan atau apa? Nah, itu kan mungkin tergantung dari suasana hati gitu ya. Jadi bisa ditelusuri juga, nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data. Nah, reaksinya itu bisa dilihat dari ketika informan itu mengambil tindakan. Ya. Informan kan misalnya kalau penelitian kasus ya beberapa tokoh tadi misalnya itu terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa tersebut, ada atau tidak orang dalam peristiwa yang bersangkutan. Nah, itu kan untuk melihat ya dari catatan keseharian itu kan Anda bisa melihat juga siapa-siapa yang diceritakan di situ, ada nama-nama yang disebut, kemudian konteks ketika bercerita, kemudian tindakan apa saat itu, respon terhadap apa, itu kan bisa diulas ya, hanya dari cerita atau dari surat juga bisa ya. Nah, ini di sini kan data tekstualnya itu bisa dari catatan harian, surat, memo, dan lain-lain ya. Nah, berikutnya analisis data dari visual, data visual ya, atau foto atau apa namanya tadi video gitu misalnya ya. Nah, dari data-data yang Anda dapatkan yang berupa foto-foto, nah, mungkin Anda datang ke lokasi penelitian, Anda hanya menemukan foto-foto, mungkin di museum atau di mana gitu ya, Anda menemukan foto-foto terkait dengan tokoh tersebut. Nah, dari foto itu Anda bisa menelusuri lebih lanjut. Nah, ini bisa menanyakan berbagai hal, misalnya bagaimana dan di mana setting dari foto itu saat itu menggambarkan apa gitu, apakah di masa penjajahan ataukah di masa saat ini atau di masa kapan gitu ya. Kemudian pada waktu kapan foto itu diambil, itu juga bisa menjelaskan rentetan periodisasi dari tokoh tersebut gitu ya. Atau mungkin Anda nanti akan bisa menjelaskan berbagai hal terkait dengan tahun gitu. Kemudian apa yang menjadi subjek dari foto itu? Dari foto itu kan bisa dilihat berbagai hal ya, termasuk nah itu foto terdapat orang, hewan, gedung, pemandangan. Nah di situ dari foto itu pemandangannya seperti apa? Apakah pemandangan saat tahun berapa itu kan bisa terlihat ya. Pemandangannya di suasana di dalam negeri juga bisa terlihat, di luar negeri juga bisa terlihat. Di situ ada hewan, ada orang lain yang ada di sekitar. Nah hewan itu apakah nanti akan menggambarkan sesuatu atau hanya sebagai background saja yang ada di sekitarnya, ataukah mungkin nanti hewan itu menjadi hewan peliharaan yang menjadi hobi favorit yang ada makna tertentu yang bisa diambil. Nah, jadi semua aspek itu bisa menjadi data ya. Jadi ketika Anda datang ke lokasi penelitian, itu Anda perlu mencermati berbagai hal. Tidak hanya setting lokasi, mungkin apa yang ditempel ketika masuk Anda menemukan apa, kemudian ada jalan setapak yang dilalui, itu pun bisa juga dijadikan sebagai data nanti ketika Anda menjelaskan. Nah, kemudian ketika Anda datang diterima dengan baik atau mungkin diterima dengan penuh kekhawatiran, takut terjadi apa-apa. Nah, kenapa kok takut itu? Apakah mungkin sering terjadi sesuatu terhadap informan itu?
Nah, itu kan bisa ditelusuri juga. Nah, kemudian suasana di lokasi. Nah, suasana di lokasi itu juga perlu dilihat. Jadi berbagai hal itu bisa Anda ungkap nanti. Termasuk ketika Anda wawancara, dari mimik yang dimunculkan, dari raut wajahnya ketika Anda meminta informasi, itu kan bisa terlihat juga apakah dia mengekspresikan sesuatu itu dengan jujur atau banyak yang ditutupi, misalnya nanti akan terlihat juga. Kemudian apakah kegiatan utama yang terlihat dalam foto itu? Nah, itu tadi. Barangkali ada tema dari perangkat foto-foto itu. Nah, mungkin ada juga foto-foto yang dipajang itu ada tema-temanya. Nah, itu kalau tidak ya berarti Anda perlu membuat tema tersendiri, mengkategorisasikan gitu ya. Mengkategorisasikan dari beberapa data visual yang Anda dapatkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menganalisis data? Nah, data yang sudah Anda dapatkan, baik data tekstual, data narasi, data visual, atau yang lainnya. Nah, itu Anda perlu yang pertama memperhatikan. Nah, itu diperhatikan ya. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara membagi-bagi. Jadi data yang sudah dikumpulkan itu dibagi-bagi, dipilah-pilah itu ya, sesuai dengan kelompok atau kategorisasi tertentu. Misalnya Anda ingin melihat berdasarkan umur, nah ini dipilah-pilah berdasarkan umur, atau ingin melihat berdasarkan bentuk kekerasan atau bentuk interaksinya gitu misalnya, kemudian faktor-faktor yang menyebabkannya, nah itu dipilah-pilah berdasarkan itu. Nah, nanti Anda akan melihat dari beberapa hal itu kira-kira bisa dikelompokkan menjadi apa itu ya, akan menemukan polanya nanti. Nah, setelah dipilah-pilah begitu, kemudian kumpulkan. Nah, Anda mengumpulkan kembali yang sudah dipisah-pisah itu. Ini dikait-kaitkan gitu ya. Kalau ini begini, terus kemudian ini begini, ini kira-kira yang berbunyi itu jadi bagaimana ya? Kalau misalnya saya tampilkan dalam satu tabel itu yang bisa memuat data ini secara singkat, secara ringkas itu seperti apa? Nah, gitu. Jadi nanti Anda juga perlu bisa membuat tabel, walaupun ini data kualitatif bisa ditampilkan, data kuantitatif pasti sangat bisa ya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui ketika membuat komponen di dalam tabel itu, apakah tabel ini terkait dengan ini, itu membuat kolom-kolomnya itu mungkin Anda tentukan sesuai dengan tujuan dari penelitian Anda. Yang ingin dilihat, yang ingin digali itu apa? Nah, itu yang dicari dan yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya pikirkan, temukan tipe-tipe, kelas-kelas, urutan-urutan, proses-proses, pola-pola, atau lihat secara keseluruhan. Nah, ini semua pikirkan. Jadi setelah Anda memilah-milah tadi, kemudian dikumpulkan lagi, dibuat polanya, kayaknya ini lebih bisa berbicara. Nah, kemudian pikirkan kira-kira bagaimana untuk menjelaskan secara mudahnya itu bagaimana. Ya, untuk melihat data keseluruhan tadi itu yang sudah dipilah kemudian dikumpulkan lagi. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk merakit atau merekonstruksi data secara bermakna dan agar dapat dipahami. Jadi tidak hanya nempel-nempelkan data hasil wawancara itu, kutipan wawancara, sampai pertanyaannya juga dimasukkan bagaimana misalnya kadang-kadang itu kan bagaimana atau apakah Bapak mengalami kekerasan misalnya kayak gitu, itu dimasukkan. Kemudian di sini hanya tempelan-tempelan dari hasil wawancara. Nah, itu harus diolah dulu, dibahasakan supaya orang itu bisa membaca alur yang ingin Anda tampilkan itu dengan baik. Ya, kalau hanya tempelan-tempelan hasil wawancara itu kurang jelas nanti. Maksud Anda itu mau ke mana gitu kan? Maksud peneliti itu mau bagaimana untuk menjelaskan itu. Itu yang ditampilkan sehingga nanti laporannya itu bisa dibaca dengan mudah. Nah, proses analisis data kualitatif. Nah, proses yang dilakukan itu ada
ada beberapa proses ya, misalnya ada iteratif dan progresif. Ini proses yang disebut dengan iteratif dan progresif itu berupa siklus yang terus berulang. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, Anda meneliti kan tidak cukup hanya 1 atau 2 kali, loh. 1, 2, atau 3 kali itu masih kurang. Jadi Anda perlu beberapa kali sehingga Anda mendapatkan data itu seperti itu terjadi berulang-ulang, tapi ternyata seperti itu terus gitu ya, sudah ada polanya yang teratur seperti itu. Nah itu, nah, misalnya ketika kalau di sini ya iteratif dan progresif, misalnya ketika peneliti memikirkan suatu yang karena sudah ada dalam data, maka ia juga mulai memikirkan hal-hal yang baru sehubungan dengan data itu. Jadi, pada dasarnya analisis data kualitatif merupakan sebuah spiral yang tak terbatas. Nah, ini ketika Anda menemukan prosesnya itu berjalan secara terus-menerus dan berulang-ulang seperti itu, maka Anda bisa mengaitkan kenapa kok terjadi seperti itu. Hal-hal yang ada di sekitarnya itu bisa diulas, dikaitkan sehingga membentuk spiral yang tak terbatas gitu ya. Nah, kemudian proses yang berikutnya yang dilakukan dalam analisis itu ada rekursif, proses yang merupakan suatu hal yang sedang diamati bisa membawa peneliti kepada bagian yang sudah diamati sebelumnya. Jadi karena dalam penelitian kualitatif itu kan proses yang dilihat itu sudah berjalan begitu selama selama pada periode tertentu gitu ya. Dalam pengamatan Anda itu sudah, karena pengamatan Anda sudah lama melakukannya dengan berulang-ulang, mungkin berapa bulan gitu, bahkan berapa tahun gitu kan, Anda bisa melihat polanya yang terlihat. Sehingga ketika Anda mengamati ini, oh kemarin sepertinya sudah sama seperti ini, berikutnya oh sama seperti ini, gitu ya, rekursif. Kemudian holografis. Proses yang karena setiap langkah dalam proses merupakan bagian dari keseluruhan proses. Jadi di setiap langkah itu pasti ada kaitannya, tidak kemudian berdiri sendiri ya. Jadi ketika Anda memulai memperhatikan sesuatu, mungkin di situ juga terkait dengan hal yang lain. Ketika Anda datang di lapangan, oh terlihat kok seperti ini ya, kenapa kok mereka agak curiga? Nah, berarti di situ Anda bisa mengaitkan dengan hal yang lain. Ya akan terkait lagi. Ketika masuk semakin dalam, loh kok ini semakin terlihat, semakin terbuka, Anda banyak informasi yang perlu digali misalnya. Jadi setiap langkah itu akan terkait dengan keseluruhan proses. Jadi tidak bisa ditinggalkan satu-satu. Jadi semuanya itu akan dianalisis secara bersama. Kemudian tahapan analisis data kualitatif, ini menurut Janice ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga, ini membaca dan mempelajari data, termasuk di dalamnya menandai kata-kata kunci serta gagasan yang ada dalam data. Jadi data yang sudah dikumpulkan itu, kemudian kan dipilah-pilah tadi. Mungkin Anda bisa menandainya dengan stabilo, kalau ini termasuk faktor-faktor, ini termasuk jenis kelamin, ini termasuk mungkin stabilonya beda-beda warna, ada yang biru, ada yang hijau, dan lain sebagainya, itu menandakan perbedaan kata kunci gitu ya. Nah itu nanti Anda akan menemukan pola yang bisa membantu Anda untuk analisis data. Kemudian setelah itu mempelajari kata kunci dan berusaha menemukan tema dan data yang telah terkumpul. Nah itu kata kuncinya tadi yang sudah ditanda itu akan digunakan untuk menemukan tema tertentu. Kemudian menuliskan tema atau model yang ditemukan. Kemudian membuat coding atas data tersebut. Jadi semuanya dikasih kode ya. Ini supaya nanti Anda lebih mudah. Nah kemudian dalam teknik analisis data itu ada 4 komponen yang biasa digunakan. Nah, yang pertama tentunya pengumpulan data. Itu pasti data harus terkumpul dulu, baru dianalisis. Jangan menganalisis dulu, baru mengumpulkan data. Jadi kalau Anda belum mengumpulkan data, berarti kan Anda tidak tahu kondisi real di lapangan itu. Jadi jawaban dari rumusan masalah itu ya berdasarkan data yang ada. Jangan menjawab dulu sebelum
mengumpulkan data itu ya. Jadi dikumpulkan dulu, kemudian data diolah, dianalisis. Nah, apakah data itu menjawab rumusan masalah itu atau sesuai enggak dengan apa yang Anda harapkan gitu. Kemudian setelah dikumpulkan, datanya direduksi dan dikategorisasi. Nah, tadi seperti dipilah-pilah, kemudian dikumpulkan kembali, dikasih kode-kode tertentu supaya nanti lebih mudah untuk mengkategorisasikan. Misalnya dibuat tabel, misalnya bentuknya, faktor-faktor yang menyebabkan, kemudian unsur-unsur lain yang terkait dengan itu juga dimasukkan. Tapi berdasarkan data di lapangan ya. Kemudian display data ditampilkan seperti apa ya. Jadi setelah dikategorisasi tadi, Anda berusaha untuk menampilkan data secara ringkas dan mudah untuk dibaca oleh para pembaca. Jadi Anda sebagai peneliti, bagaimana caranya untuk menampilkan hasil penelitian Anda itu secara mudah? Mungkin bisa dibuat dalam tabel atau bisa dibuat dalam bentuk bagan misalnya. Nah, tergantung dari Anda. Bagaimana kreativitas Anda untuk menampilkan data yang sudah Anda dapatkan tadi. Kemudian setelah itu penarikan kesimpulan. Apabila hasil display data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, dimulailah penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan. Jadi, penarikan kesimpulan itu juga berdasarkan dari data yang ada. Apakah data itu sudah menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan di depan? Nah, jadi dalam kesimpulannya itu mengacu itu semua, tidak pada menyimpulkan hal-hal baru yang tidak dibahas ya. Jadi biasanya kalau di skripsi itu kan rumusan masalah ada di bab 1. Nah, kemudian analisis data mengenai rumusan masalah, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama itu ada di bab 2. Di bab 3, di bab 2 itu gambaran umum mendeskripsikan fokus yang dikaji. Misalnya kalau tentang komunitas rambut gembel ya tentang komunitas rambut gembel itu, kalau tentang pesantren ya tentang pesantren itu. Nah, kemudian bab 3-nya itu merupakan jawaban dari analisis jawaban dari rumusan masalah yang pertama yang ada di bab 1. Di bab 4 itu merupakan analisis jawaban dari rumusan masalah yang kedua di bab 1. Tapi Anda tidak perlu menuliskan secara letterlek itu, tapi di di rumusan masalah itu apa yang dibunyikan. Nah, itu nanti yang disesuaikan dengan apa yang akan Anda sampaikan di judulnya, di judul di bab 3 maupun bab 4. Nah, kemudian itu juga digunakan untuk sistematika penulisan. Nanti sistematika penulisan itu Anda akan menjelaskan bab 1 berbicara tentang apa, bab 2 sampai bab 5 itu berbicara tentang apa. Nah, bab 5 biasanya kan di penutup itu di bab 5 ya, itu berisi tentang hasil atau data penelitian Anda. Itu sudah menjawab rumusan masalah yang di bab 1 atau belum. Jadi kalau di kesimpulan itu ya menjawab 2 rumusan masalah di depan itu, tapi yang dibahas di bab 3 dan di bab 4 bukan hal lain yang belum dibahas. Kalau Anda memasukkan hal lain yang belum dibahas berarti ada konten baru lagi, mungkin muncul teori baru lagi nanti. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi yang sudah dibahas di dalam konten itu. Sehingga nanti yang dimasukkan di dalam abstrak pun yang semuanya itu, tapi abstrak kan hanya terbatas berapa kata gitu ya. Biasanya ya hanya 1 halaman gitu, kemudian ditulis dalam 1 spasi gitu ya. Nah, itu sudah termasuk semuanya. Kalau abstrak itu menggambarkan keseluruhan dari apa yang ditulis dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian di kesimpulan ini juga ketika menjelaskan itu sudah mengaitkan dengan teori ya. Nah, kemudian interpretasi data itu kan menjelaskan datanya seperti apa itu ya, hasil dari penelitian itu ya. Dalam proses pengolahan data kualitatif, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah interpretasi data. Nah, data itu dijelaskan bagaimana ya ini, tapi maksudnya apa? Maknanya apa di sebalik itu dari data yang sudah
didapatkan itu. Pengertian interpretasi data adalah hasil analisis data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dibuat rekomendasi. Nah, kalau hasil yang diperoleh di lapangan, hasil penelitiannya itu menemukan ini, misalnya ada banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan, maka kan rekomendasi ada beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan kepada stakeholder terkait gitu ya. Kalau misalnya Anda meneliti tentang sistem pendidikan di pondok pesantren misalnya, oh ternyata sistem pendidikannya itu masih banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Nah, itu yang ditemukan apa yang Anda temukan di situ. Nah, rekomendasinya itu untuk peningkatan ya rekomendasi yang konstruktif lah yang untuk peningkatan sistem yang terjadi di pondok pesantren itu, sehingga nanti bisa ditujukan kepada siapa saja, mungkin kepada pengurusnya atau kepada pengasuhnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu rekomendasi. Jadi rekomendasi itu ya berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan, yang Anda temukan itu apa, sehingga Anda bisa merekomendasikannya. Kemudian pembuatan interpretasi hasil perlu pembuatan interpretasi hasil analisis itu perlu memperhatikan dua aspek. Nah, ini apakah interpretasinya melenceng atau tidak dari hasil analisis. Kemudian interpretasinya harus dalam batas kerangka penelitian. Ya, ini tadi makanya semua yang diteliti, data yang Anda dapatkan itu yang diinterpretasikan, bukan data yang lain gitu ya. Kalau data yang lain yang tidak Anda gali di lapangan, kenapa kok dimasukkan? Nah, itu kan sudah di luar batas kerangka penelitian. Kemudian penulisan interpretasi data menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca atau pihak yang memiliki kepentingan. Nah, sehingga ketika Anda menggunakan istilah-istilah asing, istilah-istilah lokal itu perlu dibahasakan juga, diartikan. Jadi, kalau Anda menulis sesuatu itu Anda harus berpikir pada perspektif pembaca ya. Mungkin Anda merasa kalau ini yang saya tulis ini saya sudah paham, tapi apakah pembaca paham dengan apa yang Anda tuliskan? Nah, ini Anda perlu pikir ulang lagi supaya apa yang Anda tampilkan itu bisa mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian interpretasi data sudah menunjukkan proses pengolahan data, ya tentunya ya karena sudah proses pengumpulan, kemudian pengolahan data, kemudian analisis data dan setelah itu diinterpretasikan untuk muncul rekomendasi dan lain sebagainya ya. Sehingga laporan tidak boleh menunjukkan data mentah, hanya nempel-nempel misalnya data tabel hasil angket atau tabel hasil wawancara, kutipan-kutipan langsung ditempel-tempel kan nggak ada artinya, kita nggak ngerti itu kalau Anda tidak menganalisisnya ya. Nah, Anda kan bisa dipandu dengan teori yang Anda gunakan tadi, sehingga ketika menganalisis itu akan menjadi lebih dalam. Nah, selain itu, pengolahan data disesuaikan dengan prosedur penelitian yang telah ditentukan. Nah, ini tentunya harus sesuai dengan prosedur ilmiah, sistematis ya, mulai dari A sampai Z-nya itu sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah. Nah, begitu untuk analisis data kualitatif yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah ada sesuatu yang mau ditanyakan atau sudah jelas mungkin? Sudah jelas semuanya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk teknik analisis data kuantitatif itu apakah sama dengan kualitatif, Bu? Secara garis besarnya. Nah, yang kuantitatif besok ya, karena datanya kan berbeda ya. Data kualitatif dan data kuantitatif itu kan berbeda. Nah, karena datanya berbeda, maka prosesnya itu agak sedikit berbeda. Ini baru data kuantitatif dulu ya. Data kualitatif. Kita masih analisis data untuk kualitatif. Karena kalau data kualitatif dari kata-katanya saja kan kualitas. Jadi biasanya kan kalimat-kalimat yang didapatkan ya. Lebih banyak kita itu berkutat dengan kata-kata. Tapi kalau data kuantitatif, kita lebih banyak berkutat dengan
angka-angka. Nah, maka analisisnya itu ya analisis terhadap angka-angka. Biasanya mungkin yang lebih tepat itu analisis statistik. Jadi bagaimana mengkategorisasikannya itu agak sedikit berbeda. Nah, itu untuk membedakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau mixed method, nah nanti ya kedua-duanya berarti berlaku di dalam analisisnya. Begitu. Jadi kita masih satu ya, masih di analisis data kualitatif dulu. Baik, siap Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Harus dinanti. sama-sama. Oke, ada yang lain? Saya Bu, izin bertanya. Yusuf, ya silakan. Ya Bu, dalam teknik pengumpulan data, apakah ada teknik pengumpulan data secara kepustakaan Bu? Atau melalui kajian literatur, atau itu diperbolehkan atau tidak? Bisa kan tergantung tujuan dari penelitiannya, kan? Tujuan dari penelitian ada kan tadi ada ini karena tidak semua dari data kualitatif yang dikumpulkan. Nah, itu kan ada konten analisis juga ya, ada analisis isi, ada analisis wacana. Nah, berarti kalau dari pemikiran berarti nanti analisisnya adalah analisis wacana. Nah, itu gitu. Jadi data itu memang bermacam-macam ya, bermacam-macam. Tapi ini yang untuk yang lebih mudah dulu, yang biasanya yang sering digunakan itu kan banyaknya data narasi dari hasil wawancara itu ya, dari apa tadi visual, kemudian tekstual, mungkin dari dokumentasi, misalkan dari dokumentasi itu. Model penelitian itu ada banyak model penelitian juga ya. Oh ya, saya belum menyampaikan jenis-jenis penelitian itu ya yang bervariasi. Tapi Anda mungkin bisa membaca sendiri ya di perpustakaan itu ada buku-buku metode penelitian itu yang menjelaskan. Ada misalnya penelitian penelitian dengan pendekatan filosofis. Nah, mungkin itu kalau pemikiran berarti kan pendekatannya filosofis. Nah, karena kita di prodi sosiologi agama, kita menggunakan pendekatan sosiologis yang lebih empiris gitu ya. Karena kita kan baru belajar. Nah, nanti kalau Anda sudah menguasai berbagai hal, Anda bisa mempraktekkan berbagai macam itu. Mau analisis wacana, mau analisis filosofis dan lain sebagainya itu silahkan. Tapi paling tidak pada tahap awal Anda gunakan apa yang sering digunakan di dalam metode penelitian sosiologi. Begitu ya Yusuf. Jadi ada datanya itu ada banyak bervariasi dan metode penelitiannya juga bervariasi juga. Gimana Baik Bu, Yusuf? terima kasih. Ya. Iya Bu, cukup kita paham. Oke, yang lain? Sudah cukup? Cukup dulu Saya, ya Bu. mungkin ya. Ya. Jadi nanti tergantung dari data dan tujuan ya. Tujuan ya, kalau penelitian itu analisis datanya nanti tergantung tujuan dari penelitian Anda. Kemudian melihat data yang dikumpulkan seperti apa. Jadi Anda bisa mengkategorisasikannya. Begitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka marilah pertemuan ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Anda untuk ini apa namanya? Screenshot kehadiran Anda. Ya, kemudian Anda absen di daring ya sampai jam 12.10 menit ya. Setelah itu mungkin nggak bisa akses lagi. Jangan lupa, jangan terlambat untuk masuk ke sana. Iya, Bu. Ya, ini ada 30 kelas B dan F ya ini ya. Yahdi, rambutmu kok bagus ya Yahdi? Habis ini, Bu. Kemarin habis jalan. N2. Habis itu.
Sudah? Sudah? Kalau sudah saya matikan ya. Oke, saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, tutup ya. Eksekutif, eksekutif. Yo, eksekutif, yudikatif,